Hari ini aku akan melakukan review dari mic yang sudah saya beli seperti itu karena kemarin kan udah muncul unboxingnya kan. Sebelumnya kalian udah lihat unboxingnya. Jadi hari ini kita uji kira-kira suaranya akan sebagus apa dan sejernih apa. Nah, ini posisi aku sudah menggunakan microphone-nya ya. Dengan microphone wireless-nya ini mode biasa. Jadi di dalam HoloLens ini dia itu ada dua mode. Yang pertama adalah mode biasa. Kedua itu adalah mode peredam suara. Jadi mode peredam suara itu adalah meredam kebisingan-kebisingan yang ada di luar dan hanya fokus ke suara kita saja seperti itu. Dan untuk memaksimalkan penggunaan kayak noise-nya itu mau kita sesuaiin seberapakah redam suara kita, kemudian dan lain sebagainya itu ada di aplikasi HoloLens yang bisa diunduh di Play Store maupun di App Store kayak gitu. Dan bagaimana kira-kira suara dari microphone ini, apakah worth to buy atau worth untuk rent for something? Kira-kira seperti ini, apakah bagus, jernih audionya? Ini masih audio yang versi biasa ya, ini tidak menggunakan mode noise cancelling. Aku coba akan menggunakan mode yang pakai microphone HP dulu ya. Aku cabut dulu. Jadi kita tuh kan dapat dua ya. Untuk yang versi combo dia tuh dapat dua. Satu yang adapter Lightning sama yang satunya adaptor yang versi USB-C seperti ini. Ini compatible untuk seluruh ponsel yang menggunakan USB-C. Tapi tergantung juga sih, kemarin aku di HP Redmi Note 9 ku itu tidak bisa pakai ini. Tapi di HP temanku yang Redmi 7 yang versi malah di bawahnya itu malah bisa. Jadi mungkin di beberapa HP ada yang nggak kompatibel dengan perekaman USB seperti ini. Tapi di banyak HP kebanyakan berfungsi ketika kita mengaktifkan fitur OTG. Jadi misalkan di HP kalian ini kalian colokin itu tidak terdeteksi, itu kalian coba dulu untuk mengaktifkan mode OTG-nya terlebih dahulu. Ini gimana? Ini audio yang tidak pakai ini ya. Jadi apakah suaranya akan sejernih pas aku pakai ini atau enggak? Sekarang aku coba colokin lagi biar makin tahu kira-kira perbedaannya adalah seperti ini. Tinggal kita colokin, kita nggak perlu setting apapun, langsung bisa dipakai. Nah seperti ini, tuh bisa dipakai kan? Coba cek apakah suara saya terdengar? Dengar ya? Ini ada boneka punya temanku. Ini ada kunci. Gimana? Kedengaran kan? Sekarang coba aku mengaktifkan mode yang noise cancelling. Jadi untuk yang noise cancelling itu kita bisa tekan tombol yang ada di bagian bawahnya seperti ini, tombol kuning seperti ini, ataukah kita langsung tekan di bagian sini. Nah, nih di bagian ini. Nah, kalau dia misalkan sudah berwarna hijau, berarti fitur untuk peredam suaranya dia itu sudah aktif. Nah, sekarang gimana? Apakah sedikit berbeda ataukah tidak? Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pencet hijau di sini, itu nanti di sini juga akan berwarna hijau di adaptornya yang ini. Jadi ini nanti kan akan menyala, ya kan? Jadi dayanya itu langsung dari ponsel kita ke si adaptor ini dan langsung dihubungkan ke sini kayak gitu. Dan juga klaimnya untuk si microphone HoloLens ini, dia itu tuh bisa sampai jarak kurang lebih 300 meter tanpa penghalang. Jadi misalkan kalian di tempat yang lapang, tidak ada penghalang, itu bisa nyampai 300 meteran. Itu klaimnya, tapi aku belum mencoba seperti itu. Nanti pas misalkan aku pulang, aku mau nyoba. Terus, misalkan kalian itu beli yang versi combo, kita tuh dapat apa aja? Yang pertama dapat microphone-nya, tentu aja. Kita dapat 2 microphone, kemudian ada yang satunya adaptor untuk kamera. Nah, ini bisa dihubungin ke kamera. Jadi misalkan teman-teman punya kamera dan mau yang lebih profesional lagi untuk kualitas audionya bisa menggunakan yang paketnya versi combo seperti itu. Tapi bagi aku sebenarnya kalau misalkan untuk yang pakainya itu fokus dan cukup di ponsel saja, itu cukup menggunakan yang versi USB-C. Tidak perlu sebenarnya kita beli yang kayak gini, yang ada ininya. Cuman kenapa aku beli yang versi combo itu karena biar kayak misalkan nanti nih ada yang mau pinjem ataupun kayak sewa kayak gitu ya, itu bisa nih, oh kita ada alatnya, apa misalkan kita ada di kondisi darurat gitu kan. Jadi kan aku kan guru ya, jadi guru itu kan sewaktu-waktu itu misalkan ada murid kita yang mau ikut lomba dan lain sebagainya, itu kan kalau misalkan pakai audio yang seadanya itu tuh lombanya tuh kayak enggak banget gitu loh, kayak dari kualitas audionya, kameranya gitu kan. Kalau misalnya kualitas kameranya itu bagus, terus audionya nggak bagus, ya sama aja kan ya, kan yang dinilai mungkin dari audionya. Kemudian kalau misalkan kameranya mungkin udah agak bagus, terus audionya bagus gitu kan, misalnya kayak
ada gambarnya sudah bisa dilihat kayak lomba-lomba Pildace dan lain sebagainya. Kualitas audionya makin mantap lagi pakai yang ini, dan itu bakal makin jernih banget sih untuk kualitas audionya. Meskipun dia bukan yang terbaik, tetapi untuk di kelasnya ini sangat cukup sekali. Mengingat juga rentang harganya itu sekitar 2 jutaan untuk versi yang combo ini. Kalau versi yang cuman USB-C itu bisa di bawahnya lagi kayak 1 atau mungkin di angka ribuan. Tergantung kalian aja, misalkan pintar-pintar aja cari promo di e-commerce, ya kan? Jadi kalau misalkan kalian dapat promo itu bisa lebih murah lagi untuk harga yang didapatkan seperti itu. Dan sebenarnya di dalam aksesorisnya ya, sudah kalian bisa lihat di unboxing kemarin, itu aku ulangin lagi. Ada banyak sih, kita dapat yang pertama kayak stikernya bisa dipakai di sini. Kemudian bisa juga nanti ada magnetiknya ya bagian bawah ini. Jadi ini magnetik ya. Nah, ini magnetik. Ini nanti bisa juga ditaruh misalkan kayak di meja, di buku dan sebagainya. Kayak yang penting dia bisa ini aja, nempel aja, bisa ditaruh dimanapun seperti itu. Nah juga dia ada yang versi Lightning, misalkan HP kalian itu adalah iPhone yang versi lama ya kan. Jadi kan iPhone versi lama kan bukan USB-C ya. iPhone misalkan 14 ke bawah itu kan menggunakan Lightning adapternya. Itu bisa dipakai. Ataupun mungkin bisa juga beli yang versi USB-C tapi pakai OTG juga, itu masih bisa. Dapat tasnya, di sini tuh ada audio jack, ada kalung sih, ada ini. Kita juga yang paling penting di sini tuh kita juga dapat windproof 2. Jadi ini tuh misalkan ketika kalian misalkan lagi rekaman ataupun sedang merekam video menggunakan audio ini di luar ruangan, itu akan sangat membantu karena ini bisa meredam suara yang terlalu berisik. Meskipun sudah ada fitur peredam suaranya, tetapi kan terkadang namanya juga AI gitu kan, itu pasti ada miss-nya kan. Jadi kalau misalkan kita pakai tambahan alat seperti ini tuh akan jauh lebih bagus dan jauh lebih jernih untuk kualitas audio yang kita rekam seperti itu. Dan mungkin itu review dan juga mungkin kualitas audio dari si Hollyland Lark M2. Ini bukannya versi S, jadi ini versi yang biasa kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mau samaan, boleh cek tautan yang ada di bio aku. Karena aku di TikToknya belum nyampe 1000 followers, jadi aku belum bisa naruh yang kuning seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton, bye-bye.